Persija terusir ke Stadion Manahan untuk lawan PSBS di Super League, tanpa penonton. Misi hat-trick kemenangan, Persija versus PSBS Biak. Macan Kemayoran wajib jaga konsistensi walau terusir dan tanpa Jakmania. Bukan Donitri Pamungkas atau Raihan Hanan, wonderkid Persija yang berkiprah di Timnas Indonesia ini dipuji setinggi langit oleh AFC. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persija terusir ke Stadion Manahan untuk lawan PSBS di Super League, tanpa penonton. Kabar mengejutkan datang dari kubu Persija Jakarta jelang laga kandang pekan ke-11 Super League 2025-2026 melawan PSBS Biak. Setelah berhasil meraih 2 kemenangan tandang beruntun di Jawa Timur, Macan Kemayoran justru harus kembali terusir dari wilayah Jabodetabek. Dipastikan, laga kandang Persija kontra PSBS Biak yang dijadwalkan pada Jumat 31 Oktober 2025 malam akan digelar di Stadion Manahan Solo. Lebih mirisnya lagi, pertandingan tersebut dipastikan berlangsung tanpa kehadiran penonton. Ketua Panitia Pelaksana Persija, Tauhid Indras Jariev atau yang akrab disapa Bung Ferry, menjelaskan kronologi di balik keputusan pindah home base ini. Penyebab utamanya adalah perbedaan jadwal kick-off yang tidak dapat diubah oleh operator liga. Persija semula berencana menggunakan Stadion Pakansari di Bogor. Namun, meskipun pihak kepolisian setempat memberikan lampu hijau, mereka menyarankan agar pertandingan digelar pada sore hari atas pertimbangan keamanan. Sementara itu, jadwal resmi dari I-League menetapkan laga tersebut harus digelar pada malam hari. Kami langsung mengirimkan surat resmi ke I-League untuk mengubah jadwal pertandingan menjadi sore hari. Pihak I-League tidak bisa mengubah jam pertandingan, tutur Bung Ferry. Setelah opsi Pakansari gagal, Persija sempat melirik Banten International Stadium. Lapangan dan kesiapan stadion di Banten sudah oke, bahkan polisi setempat pun menyetujui. Namun, lagi-lagi, rekomendasi dari kepolisian setempat adalah agar laga dimainkan sore hari, sementara I-League tetap berpegangan pada jadwal malam. Kami sudah diskusi dengan pihak Banten dan lapangannya oke. Polisi juga oke tapi balik lagi disarankan bermain sore hari. Terang Bung Ferry, menunjukkan kesulitan birokrasi perizinan yang dihadapi Persija. Perbedaan pendapat ini disinyalir berkaitan erat dengan hak siar televisi, yang membuat operator sulit mengubah waktu pertandingan malam. Dengan waktu yang semakin mepet, Persija akhirnya mengambil keputusan darurat. Pilihan jatuh kepada Stadion Manahan, Solo. Karena ini pertandingan sudah mepet, kami langsung ambil keputusan menghubungi Stadion Manahan. Jadi kami putuskan untuk bermain di sana jam 7 malam, kata Bung Ferry. Keputusan bermain tanpa penonton diambil karena mepetnya waktu untuk mengurus perizinan dan persiapan yang kompleks di luar Jabodetabek. Tidak pakai penonton. Alasannya karena ini waktu sudah mepet, imbuh Bung Ferry. Ini menjadi pukulan telak bagi Jakmania, yang sangat menantikan tim kesayangannya berlaga di kandang setelah sukses meraih 2 kemenangan tandang krusial dan melompat ke peringkat kedua klasemen. Persija harus berjuang di Solo, jauh dari supporter setianya, demi mempertahankan momentum kebangkitan. Misi hat-trick kemenangan, Persija versus PSBS Biak. Macan Kemayoran wajib jaga konsistensi walau terusir dan tanpa Jakmania. Persija Jakarta kembali menghadapi tantangan besar saat mengincar kemenangan ketiga beruntun di Super League 2025-2026. Macan Kemayoran dijadwalkan menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-11 di Stadion Manahan. Ironisnya, laga yang seharusnya menjadi home base ini harus digelar di luar Jakarta dan dipastikan tanpa kehadiran penonton. Persija harus terusir ke Solo karena 2 stadion utama di Jakarta, yakni Jakarta International Stadium dan Stadion Utama Gelora Bung Karno, tidak dapat digunakan. JIS sedang dalam tahap perawatan pasca digunakan untuk konser, sementara SUGBK disiapkan untuk kegiatan yang juga berskala besar di pekan yang sama. Keputusan bermain di Solo tanpa penonton menjadi pukulan bagi Jakmania. Namun hal ini tidak meredupkan performa tim. Persija kini justru memiliki modal kuat, berstatus sebagai tim paling produktif mencetak poin saat laga away. Di bawah asuhan Mauricio Souza, Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil mencatat 2 kemenangan tandang beruntun di Jawa Timur, menang 3-1 di kandang Persebaya, dan 1-0 di kandang Madura United FC.
Hasil ini membuat Persija melesat ke posisi kedua klasemen sementara dengan 17 poin, hanya gagal mengemas poin saat away ke Borneo FC Samarinda dan PSM Makassar. Laga melawan PSBS Biak memiliki dimensi khusus karena Persija membawa misi balas dendam. Berdasarkan rekor head-to-head, Persija dan PSBS Biak baru bertemu 2 kali di Liga 1 2024-2025. Dalam 2 laga tersebut, 1 pertandingan dimenangkan oleh PSBS Biak dengan skor telak 3-1, sementara 1 pertandingan lain berakhir imbang. Kekalahan itu menjadi catatan buruk yang harus dihapus Persija kali ini. Dengan situasi tim yang sedang on fire meskipun diterpa isu cedera, Persija kemungkinan besar akan mempertahankan formula kemenangan yang telah terbukti efektif. Kunci Persija adalah memaksimalkan kecepatan para winger dan soliditas lini tengah. Mengingat performa Persija yang sedang menanjak dan kebutuhan untuk membalas kekalahan, mereka diunggulkan untuk memenangkan laga. Kemenangan di Solo akan mengukuhkan posisi Persija di papan atas dan menjaga ambisi mereka untuk terus menekan pemuncak klasemen. Namun, mereka harus berjuang keras mengatasi trauma kekalahan dari PSBS Biak di masa lalu. Bukan Doni Tri Pamungkas atau Raihan Hanan, wonderkid Persija yang berkiprah di timnas Indonesia ini dipuji setinggi langit oleh AFC. Wonderkid Persija Jakarta berkiprah di timnas Indonesia yang mendapat pujian dari AFC bukanlah sosok Doni Tri Pamungkas hingga Raihan Hanan. Sebagaimana diketahui, Persija Jakarta kini memiliki sejumlah pemain yang turut andil berkiprah bersama timnas Indonesia. 2 pemain Persija Jakarta yakni Rizky Ridho Ramadhani dan Jordi Amat masih mengisi di dalam skuad timnas Indonesia senior. Sementara Persija Jakarta menyumbangkan 2 wonderkid andalannya untuk timnas Indonesia U23, yakni ada sosok Doni Tri Pamungkas dan Raihan Hanan. Doni Tri Pamungkas dan Raihan Hanan dipercaya oleh pelatih timnas Indonesia U23 Indra Syafri untuk tampil di SEA Games 2025. Di timnas Indonesia U17, Persija menyumbang 4 wonderkid andalannya untuk menjadi anak asuh Nova Arianto di Piala Dunia U17 2025. Keempat wonderkid Persija itu ialah Zahabi Goli, Muhammad Al-Ghazani, Fabio Askairawan, dan Fandi Ahmad Muzaki. Dari sejumlah nama tersebut, ada 1 pemain yang mendapat pujian langsung dari AFC. Siapa dia? Ya, dia adalah sosok Zahabi Goli yang saat ini dibawa pelatih Nova Arianto untuk menjadi andalan timnas U17 di Piala Dunia U17 2025. Kunci harapan mereka adalah Zahabi Goli, tulis AFC dalam bunyi pernyataan dari laman resminya dikutip pada Senin 27 Oktober 2025. AFC melihat dari kepiawaian Zahabi Goli sebelumnya, performanya yang gemilang di usia muda menjadi pemain berbahaya dimiliki Garuda Asia. Dia jadi pemain sayap serba bisa dengan visi yang tajam, umpannya presisi, jelas AFC. Tak sekadar di timnas Indonesia U17 saja, AFC memuji perjalanan karir Zahabi sukses menjadi salah satu jebolan Akademi Persija Jakarta. Penampilannya yang semakin gemilang membuat Zahabi Goli telah mengamankan sebagai pemain yang masuk skuad senior Persija Jakarta sejak di Liga 1 2024-2025. Dalam hal ini, Zahabi Goli telah bermain di level senior bersama Persija ketika masih berusia 15 tahun. Zahabi yang masih berusia 16 tahun menunjukkan kematangan di atas usianya, dan telah bermain di level senior bagi Persija di Liga Indonesia, terang AFC. Terkini, wonderkid Persija kelahiran asal Bekasi itu tengah menjalani pemusatan latihan timnas U17 di Dubai hingga Uni Emirat Arab pada Oktober 2025.